Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan soal ujian sekolah ya untuk kelas 6 SD mata pelajaran matematika. Kali ini videonya bagian yang pertama. Ada beberapa soal yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama, hasil dari 1945 ditambah 3458 dikurangi 4158 itu berapa? Ini biasa ya, kita susun ke bawah. 1945 ditambah 3458, kita jumlah dulu. 13 nyimpen 1, 10 nyimpen 1, 14 nyimpen 1, 5. Kemudian dikurangi 4158. Dikurangi 13 kurangi 8, ini 3 kurangi 8 tidak bisa, jadi 13 kurangi 8 itu 5, ini masih 9, kurangi 5 itu 4, ini masih 3, kurangi 1 itu 2, kemudian ini 5 kurangi 4 1, 1 2 4 5. Jawabannya yang B, 1245. Kemudian yang nomor 2, ruang rapat disediakan kursi yang ditata setiap baris sama banyak. Oke, sama banyak, ditata sama banyak begini ya. Misalkan kursinya ini, Pak Adi mengikuti rapat duduk pada baris keempat dari depan. Ini misalkan yang depan, yang atas ini depan ya. 1, 2, 3, 4 baris dari depan. Oke. Dan kelima dari belakang. Dari belakang 1, 2, 3. Ya, dari belakang 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini posisinya Pak Adi. Nah, antara kursi ini. Jadi nomor 4 dari depan, ini belakang ya. Kemudian nomor 5 dari nomor 4 dari depan, nomor 5 dari belakang. Oke. Berarti barisnya ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 baris. 8 baris kursi. Kemudian di sebelah kanan Pak Adi terdapat 5 kursi. Ini Pak Adi di sini misalkan, ini ada 5 kursi. Sedangkan di sebelah kiri terdapat 4 kursi. Kiri 4 kursi. Berarti satu baris ada 10 kursi. Oke ya. Di kanannya ada 5, di kirinya ada 4. Nah, di baris Pak Adi sini ada 1, berarti ada 10 kursi setiap baris. Nah, berarti total kursinya adalah 8 dikali 10 sama dengan 80 kursi. Nah, ternyata masih terdapat 5 kursi yang tidak ditempati. Banyak peserta rapat yang hadir ada berapa? Berarti dikurangi 5 yang tidak ditempati. Berarti ini 75 orang. Jawabannya adalah yang A. Nah, caranya seperti itu. Berikutnya hasil, ini saya tulis ulang, min 476. Nah, kalau tandanya double ini negatif-negatif. Kalau tandanya sama menjadi positif. Kalau tandanya beda jadi negatif. Sama-sama positif atau sama-sama negatif ini berubah menjadi positif. Nah, kalau tandanya beda, plus min atau min plus, pokoknya tandanya beda, itu jadi negatif. 751. Terus bagaimana? Yang tandanya sama kita jumlahkan. 476 dijumlahkan dengan 751. 7 12 min 1 12. 7 tambah 4 11 tambah 1 12. Tapi ini negatif. Nah, berarti ini negatif 102 1 2 2 7 kemudian plus 614. Nah, kalau tandanya beda ini kita kurangi. Yang besar kurangi yang kecil. Yang besarnya 1, ini tadi dikurangi yang kecil 614. Nah, dikurangi aja. 7 kurangi 4 3, 2 kurang 1 1, 12 kurangi 6 6. Sama dengan 613. Karena yang lebih besar itu yang negatif, maka ini hasilnya adalah negatif 613. Jawabannya adalah yang C. Nomor 4, FPB, faktor persekutuan terbesar. Karena bentuknya ini adalah faktorisasi prima, maka kita buat pohon faktor. 48 itu
2 kali 24, 2 kali 12, 2 kali 6, 2 kali 3, berarti 48. Itu sama dengan 2 pangkatnya 1, 2, 3, 4, 2 pangkat 4 dikali 3, itu 48. 72 bagi 2 36, bagi 2 18, bagi 2 9, bagi 3 3, 2 nya 1, 2, 3. 72 itu sama dengan 2 nya pangkat 3, 3 nya ada 2, 3 pangkat 2. Kemudian 96, 2 48, oh ini sudah sama dengan ini ya, 2 24, 2 12, 2 6, 2 3, 2 nya ada 1, 2 3, 4 5, 2 pangkat 5 dikali 3 nya ada 1. Nah, kalau KPK ya itu diambil yang besar-besar ini, 2 nya pangkat 5 dikali 3 nya pangkat 2. Nah, gini. KPK. Kalau misalkan ada di sini ada 5 berarti dikali 5. Kalau ada 7 tambahi kali 7 gitu ya. Itu kalau KPK. Nah, kalau FPB yang ditanyakan di soal itu hanya diambil yang kecil yang sama. Misalkan di sini ada 5 gitu ya. Di sini ada 7 kayak tadi itu. Diambil yang kecil yang sama. 2 pangkat 3 nih. Oke, kemudian 3-nya yang kecil, 3 ada 3 pangkat 2 berarti cuma 3. Nah, 5 sama 7 tidak diikutkan. Ini kalau ada 5 sama 7 ya. Nah, gini. Jadi kalau FBB itu yang kecil, yang sama tapi yang kecil, ambil yang kecil. Pangkatnya yang kecil ini. Nah, yang sama. Ini juga yang sama, 3 sama semua, yang kecil itu 3. 2 pangkat 3 dikali 3 yang D nih. Oke, berikutnya Alia, Bella dan Cynthia berlatih menari di sanggar yang sama. Oke. Alia, Bella, Cinta. Mereka bertiga berlatih menari bersama pada tanggal 14 Februari 2022. Lah ini ada namanya tahun kabisat. Tahun kabisat itu usia Februarinya itu 29 hari. Tahun kabisat itu yang bisa dibagi 4. Bisa dibagi 4 itu misalkan 2000, tahun 2000 ini bisa dibagi 4 pas 2020. Ini usianya Februari itu sampai 29 hari. Kalau 2022 ini tidak bisa dibagi 4, koma 22 itu dibagi itu koma, nanti dibagi 4 itu koma. Maka usianya itu cuma sampai 28 Februari. Setelah itu ganti Maret. Nah, Maretnya ada 31 hari, 31 Maret itu ada 31 hari. Oke. Nah, kenapa ditulis ada sini ada tahunnya? Berarti ada kaitannya dengan usia dari bulan Februari. Selanjutnya Alia berlatih menari setiap 5 hari sekali. Alia itu 5 hari sekali. Bella 8 hari sekali. Kemudian Cinta berlatih setiap 4 hari sekali. Mereka bertiga bersepakat berlatih menari mundur seminggu dari jadwal yang sudah ditentukan. Nah, kita cari KPK. KPK dari 5, 8 sama 4 itu 40 ya. KPK 8 sama 4 itu 8. Jadi kita cuma nyari KPK nya 8 sama 5 itu 40 ya. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Kemudian kalau 8, 16 tambah 8, 24, tambah 8, 32, 40. Nah ini. Kemudian kalau 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Nah ini KPK nya. Oke, saya hapus dulu. Berarti mereka akan bertemu lagi 40 hari lagi, bertemu atau berlatih bersama selama 40 hari lagi setelah latihan tanggal 14 Februari. Nah, 14 ke 28, jadi 14 Februari sampai
28 Februari itu berarti 14 hari. 14 hari sudah terlewati. Setelah itu ganti hari ke-15 itu tanggal 1 Maret. Nah, 1 Maret. Kalau sampai 40 berarti kurang berapa? 14 ini. Kurang 26 ya, jadinya 40. Kalau dijumlahkan ini 40 hari. Berarti sampai 26 Maret 2022. Lah, aslinya 26 Maret itu jadwalnya mereka latihan bersama. Tapi di sini mereka bertiga sepakat berarti menari mundur seminggu dari jadwal yang sudah ditentukan. Jadi awalnya itu 26 Maret, karena mundur 1 minggu berarti ini tambah 1 minggu lagi. Maret itu usianya 31, berarti 26 ditambah 7 itu 33 ya, 33 Maret misalkan gitu ya, 33 Maret. Tapi kan nggak ada 33, adanya 31 Maret. Berarti kurang 2 hari lagi, berarti 2 Maret kemudian April ya kan, ini kan dikurangi kan 2, jadi tanggal 2 April 2022. Jawabannya yang C. Caranya seperti itu. Kemudian nomor 6, ini gampang ya. Jadi bilangan bulatnya ini saya kurangi biasa bisa. 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Nah, yang bilangan bulat. Setelah itu tinggal yang pecahan. 4/5 dikurangi 3/4. Ini kemudian ditambah 3/2. 5, 4, 2 itu pernya per 20. Nah, KPK dari 5 sama 4 20. 5, 4, 2 ini KPK nya 20. Ini biar 20 kali 4 berarti atas juga kali 4, berarti ini 16. Ini biar 20 berarti ini kali 5 ya kan, berarti ini juga kali 5. 3 kali 5 15. Ini kali 10 berarti atas juga kali 10 30. 16 kurang 15 itu 1 tambah 30 31/20. Kalau jadikan pecahan campuran 31 bagi 20 itu 1. 31 kurangi 20 itu 11. 11/20. Tadi ada sisanya 4 ini, berarti kita jumlahkan 4 ditambah 1 11/20 sama dengan 5 11/20. Jawabannya adalah yang C. Nah, caranya seperti itu. Kemudian nomor 7, urutkan pecahan dari yang terbesar. Nah, kalau ngurutkan ini enaknya kita jadikan pecahan desimal atau koma-koma. 4 7/8. Kita bagi aja 7 dibagi 8. 0,70 dapat 8 64 dikurangi ini 6 60. Sudah koma ya. 60 berarti dapat 7 56 4 40 berarti 8. Kok 8 5. Berarti 4 7/8 itu sama dengan 4 ditambah 0,875 berarti 4,875. Nah, kemudian yang 4,89 sama ini ya, 4,89. Lalu 48%. Persen itu per 100. 484 per 100 4,84. Lalu 24/5. 24/5 itu bagi 5 dapat 8. Kok dapat 8? Dapat 4. 4 kali 5 20 begini. 4 40, berarti 4,8. Lalu 97/20. 97 bagi 20 dapat 4. Ini 80 dikurangi ini 7 17 ya, koma berarti 70. Dapat 17 bagi 2 itu dapat 8 16 gini. 10 bagi 2 5. 4,85.
Ini karena ada 3 angka di belakang koma, maka kita jadikan 3 angka belakang koma semua. Tambahi belakangnya, tambahi 0 berarti 3 angka. Nah, gini. Kalau urutan dari yang terbesar berarti mulai dari 8, berapa? 8, 7, 8, 9, 8, 4. Yang ini ya, 8, 9. Nah, ini nomor 1. 4,89. Berarti yang B sama D ya. 4,89. Lalu 487. Nih, 47 per 8. 47 per 8. Oke, ini sudah. Kemudian 85. Nah, sebelum 84, 85 dulu. 97 per 20. 97 per 20. Berarti yang mana? Ini ya, yang B ya. 4,89, 47 per 8, 97 per 20. Ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang B. Urutan berikutnya berarti yang ini 484%, kemudian 24 per 5. Nah, caranya seperti ini. Kemudian nomor 8, 14 pangkat 3 ini dioperasikan biasa ya. 14 pangkat 3 itu 14 kali 14 kali 14. 14 kali 14 itu 196, kemudian dikalikan 14. Kita kalikan biasa ya. Kalikan 14, 6 kali 4 24, 9 kali 4 36, 38, 4 tambah 37, ini 6, 9, 1, 4, 12 min 1, 12, 14 min 1, 17 min 1, 2. Ini berarti 2744. 15 pangkat 3, 15 kuadrat itu 225 dikali 15. 225 kali 15, 2, 10, 12 min 1, 10, 11, kemudian ini 5, 2, 2. 5, 7, 3, 3, 3, 7, 5. Nah, ini dijumlahkan 9, kemudian ini 11 min 1, 11 min 1, 6, 6119 dikurangi akar pangkat 3 dari 4096. 4096 itu kayaknya 16. 16 kali 16 kali 16 kali 16. 16 kali 16 itu 256 kali 16. 3, 33, nyimpen 3 lagi. 12 tambah 3, 15. Kemudian 6, 5, 2. 6, 9, 10, 1, 4. 4096 pas ya. Berarti kemudian dikurangi 16. Ini 3, 0, 1, 6103 yang D, 6103. Nomor 9, sebuah perusahaan konveksi dapat menjahit 150 potong pakaian selama 6 hari. Berarti kalau 6 hari sama dengan 150 potong. Pertanyaan kalau 21 hari berapa gitu ya. Nah, ini caranya, salah satu cara ya. Ini kalau 21 berarti nanti 3 bisa ini. Berarti ini saya bagi 2 aja, saya bagi 2. 6 hari dibagi 2 itu 3 hari. Nah, berarti kalau 3 hari itu 75 potong selama 3 hari. Nah, 3 hari menjadi 21 itu saya kalikan 7, ini saya kali 7. Berarti nanti 21 hari. Ini juga berarti saya kali 7. 5 kali 7 35, nyimpen 3. 7 kali 7 49, tambah 3 52. 525 potong. Jawabannya yang C. Caranya begitu. Nomor 10, Pak Hernung merentangkan tali antara 2 tiang. Oke. Ia mempunyai 4 utas tali yang berbeda. Ada 4 utas tali. 1, 2, 3, 4.
Dua tali sama panjang yakni 4,67 meter. 4,67 meter. Dan dua tali yang lain ini 456 cm, jadi ya meter, desimeter, sentimeter, milimeter gini ya. Nah, kalau sentimeter berarti dibagi 100 ini berarti 4,56. Kita jadikan meter 4,56. Kemudian yang satunya desimeter, naik 1 ya, desimeter ke meter, maka menjadi 4,63. Gini. Pak Hernung menyambungkan keempat tali dengan mengikatkan antar ujung tali sepanjang 190 mm. Milimeter ke meter berarti dibagi 190 mm. Meter, desimeter, milimeter ya, sentimeter, kemudian ini desimeter, berarti 0,19 meter. Berarti antar ujung itu ini ya, ini disambungkan dengan sini itu 0,19. Berarti ini nyambung 0,19. 0,19 juga di sini 0,19, di sini 0,19, 0,19, 0,19. Jadi 0,19 nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nanti ada 6 ini. Kita kalikan. Selanjutnya ia mengikatkan masing-masing ujung tali yang tersambung pada kedua tiang. Ikatan dalam tiang masing-masing menggunakan 32 cm. Berarti 0,32 meter. Ini disambungkan ke tiang. Ini ada tiang, sambungkan ke tiang ya. Ini itu 0,32 meter. Kenapa jadikan meter? Karena diminta ini satuannya meter. Ini 0,32. Pertanyaan jarak kedua tiang tersebut. Nah, berarti kita jumlahkan dulu yang ini ya, talinya dulu, baru nanti kita kurangi yang nyambung-nyambung ini ya. 467 di mana? Di sini. 4,67 dikali 2 berarti 14 men 1 12, 13 men 1 4 kali 2 8 9,34. Kemudian yang ini tambahi 4,56 tambah lagi 4,63 10, 13 men 1 4 ya, 9 tambah ini 15 men 1 10 tambah 4 18. Berarti talinya saja itu 18,53 meter. Nah, kemudian dikurangi yang ini, nyambung-nyambung ini, nyambung-nyambung tadi yang 0,19 ada 4 ya. 46 1 2 3 4 5 6. Nih. 9 kali 6 itu 54, simpen 5, 1 kali 6 6 tambah 5 11, simpen 1, 0 kali 6 0 tambah 1 1,14 yang ini. Kemudian ini 0,32 ada 2 kanan sama kiri ini ya. Berarti 0,64. Nah, 0,64. 0,64. Nah, jumlahkan ini 8. Ini itu 7, ini 1. 1,78. Berarti ini dikurangi 1,78. Saya tulis lagi di sini ya, 18,53 dikurangi 1,78. 3 kurangi 8 tidak bisa, 13 berarti ini 5, ini masih 4, 14 berarti 7, ini masih 7, 7 kurangi 1 6, 16,75 yang B. Nah, caranya seperti itu. Logika yang kita gunakan seperti itu. Nomor 11, Rian dan Tommy mengikuti lomba lari mewakili sekolahnya. Oke, untuk persiapan mereka melakukan latihan bersama. Dalam latihan tersebut Rian berlari selama 1 jam. Ini Rian 1 jam 37 menit kemudian 25 detik. Oke. Melanjutkan lari sampai finish 42 menit 13 detik. Jadi 42 menit ini sama, kemudian tambah 13 detik. Itu Rian. Kemudian Tommy
itu 1 jam 48 menit 12 detik. Nah, kemudian melanjutkan sampai finish itu 35 menit sama 17 detik. Nah, kita jumlahkan biasa aja nih. Yang ditanyakan adalah selisih waktu tempuh antara Rian dan Tommy. Kita jumlahkan dulu ini waktu sampai finish. Ini 8, ini 3, kemudian ini 9, ini 7, ini 1 jam. Ini menit, ini detik gitu ya. Kemudian ini kita jumlahkan juga 1 jam. Ini 13 men 1, 83 menit. Ini 29. Yang lama berarti yang ini ya lebih lama. 1 jam 83, ini 79. Oke, dikurangi berarti 1 83 29, ini jam ya, jam, menit, detik. Dikurangi 1 79 38. 9 kurangi 8 1, 2 kurangi 3 tidak bisa, pinjam 1 dari sini. Berarti ini masih 2. Satunya 1 menit itu jadi 60 detik gitu ya. Bukan 100, jadi ini bukan tambah 1 jadi 3 bukan, tapi tambah 60. Kenapa? Karena 1 menit itu 60 detik. Nah, berarti 6 tambah 2 jadinya ini 8. 8 kurangi 3 5. Oke, kemudian ini masih 2 kurangi 9 tidak bisa, 12 kurangi 9 itu 3. Ini masih 7. 7 kurangi 7 0. Berarti 3 menit 51 detik. Nah, pertanyaannya adalah dalam detik. Berarti 3 menit itu 3 kali 60. 60 kali 3 180 detik ditambahi 51 detik. 1 13 men 1 231. 231 detik. Jawabannya yang D. Itu adalah selisih dari waktunya Rian sama Tommy. Nomor 12, jarak rumah Benny dan Dani. Nah, ini seperti soal SMA ya nih, SD tapi padahal 60 km. Benny berkendara dari rumahnya menuju rumah Dani. Ini Benny, ini Dani. Sana pukul 9.10 WIB. Dengan kecepatan rata-rata, V-nya kecepatannya adalah 60 km per jam. Pada pukul 9.25 lah ini. Karena waktunya tidak sama, berarti Benny kita biarkan dulu. Maksudnya kita berjalan dulu ini Benny selama 15 menit. Biar waktunya sama-sama 09.25 WIB. Berarti ini berjalan selama 15 menit ya, 15 menit. Jadinya kan total 9.25. Berarti ini 15 menit. 15 menit itu sama dengan 1/4 jam. Jadi 15 menit kalau jadikan jam bagi 60, maka menjadi 1/4 jam. Ini menjadi jam. 1/4 jam. Oke, 1/4 jam menempuh jarak berapa berarti? Segitiga gini ya. S, sini V, sini T. V itu S per T, T S per V, S V kali T. Kalau S kita cari S berarti V kali T. V dikali T. Kecepatannya Benny itu 60 dikali waktunya dia 1/4 jam. 60 bagi 4 itu 15 km. Berarti Benny sudah menempuh 15 km. 15 menit tadi ya. Menempuh jarak 15 km. Itu Dani baru berangkat, yaitu pukul 9.25. Berarti sisa jarak yang ini bersamaan pukul 9.25 itu 60 kurangi 15 yaitu 45 km. Nah, ini berangkat sama yaitu 9.25. Ini juga 09.25 WIB. Nah, sekarang kecepatannya Dani itu 40 ya, 40 km per jam.
mereka melalui jalan yang sama dan lalu lintas lancar. Mereka akan berpapasan pada pukul, nah ketemunya pukul berapa gini ya. Misalkan ketemu di sini di titik C gini. Ya, jarak DC itu katakan X kilometer. Nah, makanya ini kayaknya soal-soal yang SMA ini. B ke C itu 45 dikurangi X. Nah, waktu ketemunya sama kan berarti. Waktu ketemu D sampai C dengan B sampai C itu sama. Nah, berarti ini saya hapus dulu. Saya buat kerjakan ini. Berarti waktunya Benny itu sama dengan waktunya Dani. Sama. T sendiri itu S per V. Jadi jaraknya Benny per V, V-nya Benny itu sama dengan jaraknya Dani per kecepatannya Dani. SB itu tadi apa? 45 min X. 45 dikurangi X dibagi kecepatannya itu 60. Sama dengan ini X dibagi ini 40 kecepatannya. Nah, ilustrasinya. Karena nggak cukup ini ya, ini saya hapus lagi. Kemudian saya ngalikannya di atas ya. 60 kali X kali silang ini. Kemudian 40 kali 45 ini sama dengan ya 45 kali 40 itu ada 0 lagi ini ya. 20 nyimpen 2 16 berarti 18 1800. Nah, kemudian 40 dikurangi negatif X berarti min 40 X. Nah, ini pindah ruas ini materi SMA ini sebenarnya. Tapi masuk SD ya. Tapi nggak apa-apa lah. Saya ajari cara ngerjakannya. 60X ditambah 40X itu berarti 100X 1800. Kemudian dibagi 100 menjadi 18. Berarti X-nya itu 18 km. Jadi dari sini ke sini itu 18 km. Nah, ketemunya Dani berkendara 18 km itu dia ketemu sama Benny. Benny-nya 45 kurangi 18 itu berapa? 27 ya. 27 km. Nah, dari Benny ke sini 27 km itu ketemu. Pertanyaannya adalah pukul berapa? Kita menggunakan ini gak apa-apa. Nah, T itu sama dengan S per V. T sama dengan S-nya itu ini 18 per 40. Nah, ini jam ya. Kalau kita mau menjadi menit berarti kalikan 60 menit. Nah, 6 bagi 22 ini bagi 2 3 bagi 2 ini 2. 18 bagi 2 itu 9. Berarti 9 kali 3 27 menit. Berarti waktunya 27 menit. Dari jam berapa? Dari jam 9.25. Nah, ini saya hapus. Ditambah 27 menit. Nah, berarti ini berapa nih? 12 men 1 ini 5. Ini 9. 0952. WIB jawabannya adalah yang C. Jadi 9 lebih 52 waktu Indonesia Barat mereka bertemu. Nah, ini yang bagian pertama untuk video pembahasan soal ujian sekolah untuk SD kelas 6 mata pelajaran matematika. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Amin.